Dikarenakan kematiannya yang tidak wajar, membuat dirinya bangkit dari kematian. Ia berdiri sambil menggendong bayi. Halo geng, rasanya sulit menemukan orang yang tidak kenal atau tidak pernah mendengar tentang sosok yang satu ini. Dia adalah bintang di dunia perhantuan. Sosoknya syarat menghantui orang-orang yang kebetulan seliburan di zona terlarang. Ketawanya mencekam, terdengar sangat menakutkan. Apalagi kalau kalian sedang berjalan sendirian. Itu adalah malam ketidakberuntungan. Berbaju putih, berwajah pucat pasi, berambut panjang warna hitam semerautan. Kadang ia melayang seakan mengambang. Acap pula ia menghilang dan tiba-tiba muncul di atas dahan. Sosok ini dikenal dengan sebutan kuntilanak. Kalau kata anak zaman sekarang sih, Mbak Kunti atau Miss K. Perempuan ini punya kebiasaan yang selalu saja tiba-tiba muncul entah dari mana, seperti mantan. Begitu juga dengan asal-usulnya yang tidak jelas. Jadi gue penasaran nih, dan melakukan penelusuran di berbagai legenda urban. Nah, geng, kali ini gue cobain ceritain kisahnya. Dahulu kala, di suatu kerajaan di Kalimantan Barat di daerah pantai utara, terjadilah skandal yang dinilai sangat memalukan. Salah seorang putri kerajaan tersebut hamil di luar nikah. Pihak keluarga pun marah besar kepada sang putri. Mereka merasa malu akan aib yang merusak kehormatan kerajaan. Dikarenakan tekanan itu, akhirnya sang putri pun pergi melarikan diri. Ia pergi ke sebuah daerah bernama Pontianak. Di sebuah pulau di tengah sungai berair hitam, ia hidup dalam kesendirian. Kehidupannya menjadi buruk kian harinya. Kesengsaraan merubah sang putri, baik sifat, perilaku, dan juga penampilannya, geng. Kecantikan yang tadinya bersinar di wajahnya, kini menjadi suram dan muram. Rasa marah, kecewa, dan sedih yang teramat sangat, membuat dirinya suka berteriak-teriak tidak terkendali. Lalu, ia menangis dengan pilu, dan secara tidak sadar, tiba-tiba saja ia tertawa tanpa tahu mengapa. Sang putri tidak lagi memperdulikan penampilannya. Rambutnya yang hitam panjang, berantakan dan acak-acakan. Pakaiannya pun sobek di sana-sini. Hingga sampailah pada suatu waktu, ia merasa sudah tidak sanggup lagi dengan hidupnya. Ia meninggal dengan merana. Dikarenakan kematiannya yang tidak wajar, membuat dirinya bangkit dari kematian. Sosok perempuan yang penuh amarah, kesedihan, kekecewaan, dan tayangan. Ia melayang menuju ke sebuah pohon besar di dekat pondok rumahnya. Di tengah batang pohon tersebut, ada lubang yang cukup besar. Lalu, tinggallah ia di sana. Diceritakan bahwa hantu putri itu melahirkan anaknya di dalam lubang pohon tersebut. Kadangkala, para nelayan yang singgah di pinggir pulau melihat sosok hantu putri itu, geng. Ia berdiri sambil menggendong bayi. Sehingga orang kampung setempat menyebutnya Kunti Anak atau perempuan yang menggendong anak, atau dalam bahasa Malaysia Puan Anak. Cerita lain mengenai awal mula kuntilanak berhubungan dengan sejarah kota Pontianak, geng, yang konon katanya mendapat nama Pontianak dari Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yaitu pendiri Kesultanan Pontianak. Ceritanya beliau diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Kala itu, Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama dengan saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari kediaman baru. Lalu, berangkatlah mereka dengan 14 perahu kakap menyusuri Sungai Peniti. Ketika waktu zuhur tiba, sampailah mereka di sebuah tanjung yang kini dikenal dengan nama Kelapa Tinggi Segedong. Namun, Syarif Abdurrahman mendapat firasat nih, geng. Kayak tempat itu gak bagus untuk tempat beristirahat. Jadi, beliau pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mudik ke hulu sungai, tempat yang kini dikenal dengan nama Tanjung Dohor. Merupakan tempat di mana Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta rombongannya beristirahat dan sholat zuhur. Ketika menyusuri Sungai Kapuas, mereka menemukan sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama Batu Layang.
Di tempat itulah Syarif Abdurrahman beserta keturunannya dimakamkan. Di pulau itu, mereka mulai mendapat gangguan nih geng, dari sosok hantu perempuan berambut panjang dan berbaju putih. Ya kalian tentu tahu dong itu siapa. Lalu, Syarif Abdurrahman memerintahkan kepada seluruh pengikutnya agar memerangi hantu tersebut. Ia kemudian terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusirnya. Peluru meriam itu jatuh melewati simpang 3 Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini lebih dikenal dengan nama Beting Kampung. Kalau dalam bahasa Bugis, Pontianak Timur atau Kota Pontianak. Nah, di sanalah wilayah Kesultanan Syarif Abdurrahman didirikan. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan video penampakan kuntilanak yang bikin bulu kuduk merinding. Bukan hanya sekilas, penampakan sosok makhluk halus itu benar-benar terlihat dengan jelas, geng. Pada awal video, terlihat seorang anak kecil yang sedang asik bernyanyi. Namun, tak selang berapa lama kemudian, si anak kecil terdengar memanggil-manggil nama seorang wanita. Tiba-tiba sesosok wanita berambut panjang, mengenakan pakaian serba putih, terlihat memasuki pintu depan rumah. Sejumlah netizen mengklaim bahwa wanita yang dipanggil bocah itu adalah penampakan kuntilanak bernama Mbak Dini. Sesuai dengan namanya, kuntilanak yang satu ini sering menampakkan diri dengan atribut serba merah, seperti kebaya atau baju terusan berwarna merah. Konon katanya nih geng, kemunculan kuntilanak merah ditandai bau amis yang sangat menyengat. Lalu diiringi lengkingan suara tertawa yang sangat keras. Kuntilanak merah juga sering disebut kuntilanak penebar teror, karena ia sering menampakkan diri dan mengganggu manusia. Satu lagi nih, mitos yang berkembang di tengah masyarakat, geng. Jika seorang pria mapan, rupawan, tapi belum mendapatkan jodoh, kemungkinan besar ia sedang ditempeli kuntilanak. Mitos ini pun terus berkembang. Banyak pasangan yang memiliki hubungan tidak harmonis atau sering berkelahi dipercaya oleh beberapa masyarakat hal tersebut dikarenakan pasangan prianya disukai oleh sosok kuntilanak. Disebut kuntilanak Durmo karena kuntilanak jenis ini akan datang jika seseorang melantunkan tembang Lingsir Wengi saat sedang bercermin. Tahu kan lagu Lingsir Wengi yang mistis dan horor itu? Konon katanya, bagi mereka yang diberikan wangsit, kuntilanak ini bisa mengabulkan permintaan orang tersebut. Ya, tentunya dengan tidak cuma-cuma, geng. Si kuntilanak akan meminta tumbal untuk mengabulkan permintaan itu. Kuntilanak dikenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Ia juga kadang-kadang terdengar menangis. Uniknya, kuntilanak bisa terdengar baik tertawa maupun menangis dalam jeda waktu yang sangat singkat. Ternyata Mbak Kunti emang seperti wanita kebanyakan ya, geng ya. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Untuk yang satu ini, pasti kalian sudah sering mendengarnya. Ya, kalau kalian mendengar tawanya dalam volume keras, berarti si Mbak Kuntilanak sedang berada jauh dari kalian. Ya, setidaknya berjarak lebih dari 50 meter lah. Sedangkan, kalau kalian mendengar tawanya dalam volume kecil, coba tengok ke belakang. Karena itu tandanya, dia sudah pasti berada di dekat kalian. Banyak pengakuan yang menyatakan bahwa kuntilanak berpindah tempat dengan melayang. Kuntilanak sangat jarang terlihat berjalan. Ia lebih sering hanya berdiri atau duduk di ketinggian. Namun, ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ia juga bisa pindah tempat dengan tiba-tiba. Selain bangunan yang masih setengah jadi, kuntilanak suka tempat terbengkalai yang sepi, geng. Seperti bekas gedung kuno, rumah sakit, sekolah, atau gedung dengan berbagai tragedi, perkantoran, atau aula. Biasanya sih, dia suka nongkrong di bagian lorong, pojok ruangan, atau di sekitaran tangga besar. Selain bangunan kosong, kuntilanak juga suka berkeliaran di muara sungai, pinggiran danau, atau kolam. Namun tidak seperti pocong atau poci yang lebih suka pinggiran sungai yang kotor, kuntilanak tidak memandang bersih atau kotornya. Ya, dia pasti akan seliweran aja gitu di sana.
Kepercayaan ini utamanya dimiliki oleh sebagian adat Jawa. Namun, paku lebih berlaku universal. Banyak yang mengatakan bahwa paku mampu menahan kuntilanak dari mengganggu jika ditusukkan di bagian ubun-ubunnya. Sedangkan di tempat lain, mereka percaya bahwa penempatan paku yang tepat untuk menangkal kuntilanak adalah dengan menusukkannya ke lubang yang ada di bagian tengkuknya. Menurut adat Jawa, wanita hamil paling rentan diganggu dan dicelakai oleh kuntilanak. Pasalnya, kuntilanak dipercaya dapat mencuri janin, apalagi jika kehamilannya memasuki usia tua. Makanya, beberapa orang Jawa selalu menyimpan pisau, gunting, atau paku di dekat ibu hamil untuk menangkal gangguan kuntilanak. Tidak hanya janin dalam kandungan berusia tua, tapi kuntilanak juga suka memangsa anak-anak. Terutama mereka yang masih balita, belum bisa berjalan. Ini sebenarnya merupakan simbolik orang Jawa untuk mengingatkan kepada mereka orang tua agar menjaga anaknya dengan baik, jangan sampai lepas dari pengawasan. Sementara itu, spesies kuntilanak yang ada di Kalimantan Utara maupun Malaysia dipercaya suka menghisap darah orang di bagian tengkuk seperti vampir atau Dracula. Sedangkan spesies kuntilanak di beberapa daerah dipercaya memiliki punggung bolong atau lebih dikenal dengan nama sundel bolong. Dan untuk spesies kuntilanak di Sunda dipercaya adalah jenis yang paling ramah karena ia hanya menampakkan wujudnya saja dan tidak mengganggu. Ya tapi tetap aja sih ya nyeremin, ya nggak sih? Kuntilanak berdaster putih polos dengan rambut panjang hitam menjuntai lebih memilih pohon waru yang miring atau dalam istilah Jawa disebut pohon waru doyong. Kenapa? Sepertinya sih karena kemiringannya itu jadi lebih enak untuk dibuat duduk. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang Jawa langsung menebang pohon waru jika tumbuhnya terlihat miring. Menurut penelusuran gue di internet, ternyata ada beberapa tanda yang dipercaya menandakan kalau si kuntilanak lagi ada di sekitar kita nih, geng. Ya, percaya nggak percaya juga sih. Tapi coba deh kita cek. Seperti kalian tahu, kalau ayam berkokok di pagi hari. Tapi, jika ada suara kokok ayam di tengah malam, katanya sih itu pertanda bahwa kuntilanak sedang berada di sekitaran. Jadi, si ayamnya itu sedang melihat keberadaan kuntilanak tersebut. Yang satu ini memang sudah cukup familiar di masyarakat. Suara anjing menggonggong atau melolong di malam hari. Hal tersebut kerap dikaitkan dengan keberadaan sebuah makhluk halus. Padahal sih, bisa aja anjing tersebut sedang melihat orang yang mencurigakan, seperti maling atau rampok misalnya. Namun tidak sedikit yang menyimpulkan kalau mendengar gonggongan atau lolongan anjing di tengah malam menandakan anjing tersebut berhadapan dengan si kuntilanak. Hati-hati untuk kalian yang melintasi kuburan pada malam hari. Kalau tiba-tiba kendaraan yang kalian tumpangi terasa berat sekali, bisa jadi sedang ada sosok wanita berbaju putih, berambut panjang, ikut menumpang bersama kalian tuh, geng. Mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan hal yang ini. Tiba-tiba saja tercium bau wangi bunga melati atau kamboja. Ya, bau wangi tersebut dipercaya merupakan pertanda bahwa sosok kuntilanak sedang berpapasan dengan kalian. Berlawanan dengan yang tadi, ternyata tidak hanya bau wangi saja yang menjadi pertanda kuntilanak tersebut hadir, melainkan juga bisa tercium bau aneh seperti bau anyir atau bangkai busuk secara tiba-tiba. And last but not least, kalau tiba-tiba aja muncul angin kencang, padahal nggak ada mendung, nggak ada hujan, dan bulu kuduk kalian berdiri, ya tengok aja kiri kanan, geng. Bisa jadi sosok kuntilanak sedang hadir di samping kalian. Ada nggak nih dari kalian yang pernah merasakan beberapa hal tadi? Atau jangan-jangan ada yang punya pengalaman nyata bertemu langsung dengan si Mbak Kunti? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekarang gue pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di udara. Bentar. Ini masih ada lanjutannya loh, geng. Sampai ketemu di part 2. Ciao.